kami dapat bertemu kembali beribadah di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berdoa kami Tuhan supaya firman-Mu sungguh boleh menyentuh hati kami, bahkan tertanam kuat dalam pikiran, dalam hati kami, yang akan mengubah hidup kami dari hari ke hari. Berkati hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, yang tidak berarti apa-apa. Di luar Engkau sungguh tidak ada kuasa lain yang bisa kami andalkan selain kekuatan kemampuan Roh Kudus. Karena itu mampukanlah hamba-Mu yang kecil ini untuk berbicara atas nama-Mu, sehingga boleh sampai kepada semua kami yang mendengarkannya, sehingga kami dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu yang bersama-sama kita pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu saudara yang ikut dalam Zoom ya. Nah, hari ini kita tadi sudah mendengarkan dua bagian dari firman Allah, Perjanjian Lama dari Yeremia dan juga dari Perjanjian Baru ya. Bapak Ibu, saya mungkin ingin bertanya sesuatu kepada kita semua. Kalau kita berbicara dengan siapapun, kita menarik bagi kita tuh berbicara tentang apa? Itu macam-macam ya. Ada berbagai hal yang menjadi kesukaan kita kalau kita berbicara dengan orang lain. Saya punya seorang teman, walaupun dia walaupun dia seorang pria, tapi dia senang sekali menanam anggrek. Segala macam anggrek ada di rumahnya. Jadi kalau kita bicara sama dia, bicaralah tentang anggrek. Maka itu menarik bagi dia cerita banyak hal. Saya sering bertemu dan selalu saya tanya, gimana anggreknya? Wah, saya tanya satu pertanyaan itu bisa setengah jam bila perlu saya mendengar khotbah dia, tanda petik ya, tentang anggrek. Ada lagi teman dia menarik bagi dia kalau bicara tentang otomotif. Segala macam dia tahu, walaupun mungkin dia bukan itu profesi dia, tapi memang itu menarik bagi dia. Ada lagi mungkin menarik, teman saya dulu di kampus juga, kalau kita piknik, itu dia selalu bawa pancing. Bahkan dia bawa kadang-kadang 3. Ngajak teman-teman yang tidak punya, bahkan dia mau mengajari kita mancing. Tapi bukan mancing kemarahan ya. Jadi kalau kita piknik itu dari kampus, kemana kita piknik, apakah waktu itu saya ingat kita pergi ke tepi pantai khususnya, pasti dia bawa. Jadi bicara tentang itu, bagi dia menarik sekali. Nah, kita apa? Coba kita pikirkan sejenak. Apa kira-kira topik pembicaraan sehingga itu yang menarik bagi kita. Kadang kalau orang dia bicara tentang sesuatu hal, selalu diarahkan kepada apa yang dia mau bicarakan. Dan dia senang di situ. Selalu diarahkan di situ. Ada saja cara dia bagaimana supaya apa yang dipikirkan, apa yang hobi bagi dia, itu menjadi topik bicara kita. Nah, ini sebenarnya mengingatkan bagi saya juga secara pribadi, kira-kira apa yang menjadi perhatian kita ketika kita bicara dengan orang. Apakah berhubungan dengan apa yang kita percaya, kita yakini. Saya juga punya seorang teman, dia kebetulan dari alumni dari Unpad gitu ya. Dia dengan siapapun selalu dia walaupun tidak dia kenal gitu ya, selalu dia arahkan bicara supaya kepada Injil. Dan dia Injili dan ya itu yang dia suka. Kemarin juga kebetulan kami satu grup, dia bilang kepada saya, teman-teman, ini saya sedang bicara. Rupanya dia sedang berbicara, ini saya sedang bicara dengan seorang dan saya mau nantang dia terima Yesus. Beberapa waktu kemudian dia bilang lagi, wah ternyata teman tadi dia kelihatannya mau.
kita doakan. Saya sudah tantang dia terima Yesus dan dia bilang dia janji dia akan berdoa terima Yesus di rumahnya, dia bilang. Itu. Nah, kita bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dari tema tadi, di mana Yeremia dipanggil oleh Tuhan, gitu ya. Bahkan dia katakan dia dipanggil sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum engkau jadi pun engkau sudah ditetapkan. Yeremia dipanggil sejak dalam kandungan. Nah, jadi saat ini kita coba kita pikirkan sejak kapan kita menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan. Barangkali kita juga mungkin memang seperti Yeremia, dari kandungan itu sudah dipanggil. Cuma kita sadar itu belum segera. Ya. Ada orang barangkali sejak kecil dia sudah kelihatannya ke sana arahnya. Ada orang bahkan yang sudah usianya cukup lanjut, baru dia sadar akan panggilan itu. Nah, tentu makin cepat kita menyadari panggilan kita apa, tentu akan makin baik. Ya. Panggilan kita nyata, yaitu panggilan oleh Yesus Kristus. Kalau boleh sedikit saya cerita, ini kesaksian pribadi saya sebetulnya. Saya sebetulnya menjadi Kristen itu tidak sejak lahir. Karena bapak dan ibu saya sebetulnya dia katakanlah masih beragama lama, animisme. Sehingga dulu saya masih alami, sebulan sekali kami pergi ke sebuah pemandian, dan di sana kami mandi air kembang. Itu saya waktu kecil. Jadi saya sebetulnya menjadi Kristen itu adalah ketika saya kelas 2 SMP. Jadi waktu SD sampai kelas 2 SMP saya masih ikut orang tua. Masih beragama animisme. Dan disitulah saya kalau di gereja lama dibaptis sekaligus disidi namanya ya. Kan di gereja di sana biasanya ketika umur belum setahun dibaptis kecil. Lalu nanti SMP kelas 3, kelas 2 sampai kelas SMA biasanya dia disidi. Tapi saya waktu sekaligus. Dan memang waktu itu saya ingat bahwa walaupun belum saya Kristen, waktu saya SD di kampung, tapi saya senang sekolah minggu. Dan satu hal yang kurang baik yang saya lakukan adalah saya bertemu dengan teman-teman, lalu kami main bola sebelum sekolah minggu. Kami taruhan. Jadi taruhannya apa? Uang. Jadi taruhannya apa? Ya kolektor. Jadi saya ingat waktu itu saya kalah gitu. Sehingga kolektor saya untuk orang lain. Karena kami kan nggak banyak. Kami 5 lawan 5 gitu ya. Satu grup itu buka baju supaya ketahuan siapa teman. Yang satu enggak. Jadi, nah tapi kalau saya menang, maka tetap kolektornya tetap sebagai separuh, sebagian ya saya belikan kue. Itu karena memang hal-hal yang lucu-lucu mungkin ya, walaupun memang saya tahu tidak baik gitu ya. Nah setelah keluar SMP, maka saya menjadi anggota gereja. Orang tua saya juga dulu berkali-kali sebetulnya dia diajak oleh orang supaya dia masuk kepada Kristen, nggak masuk masuk jadi orang Kristen gitu ya. Bahkan ibu saya pernah cerita dia sampai dibawa mimpi. Sampai mimpi, tentu kita tidak terlalu bergantung pada mimpi pasti ya. Tapi dia bilang dia bermimpi. Setiap minimal dia bilang seminggu sekali dia mimpi ada orang datang kepada dia supaya dia jadi Kristen. Nah lalu pernah katanya suatu hari itu ibu saya ini dipaksa oleh orang tersebut. Kamu harus masuk gereja gitu kira-kira ceritanya. Lalu dia bilang nggak mau, maka dikatakannya saya lihat waktu itu dia bilang dalam mimpi itu saya orang yang datang itu dimasukkannya ke dalam saya ke dalam dibungkus katanya, lalu saya dibawa pergi kemana, lalu dia nangis sampai dia nangis waktu itu sampai kami semua mendengar kenapa dia nangis waktu mimpi, dia teriak begitu ya, lalu itu dia ceritakan. Nah tapi puji Tuhan pada akhirnya dia percaya juga dan disitulah saya menjadi Kristen. Nah lalu saya waktu itu SMP saya sudah di Medan, lalu tak kenapa waktu di SMA sebetulnya salah satu cita-cita saya sebetulnya jadi pendeta Pak. Cuma dulu karena orang bilang ITB,
orang teman-teman saya dulu kan ITB kan, saya cobalah barangkali saya masuk ITB gitu ya. Maka kalau ITB, cita-cita saya awal sebenarnya pendeta sebetulnya. Saya senang baca Alkitab, walaupun belum Kristen ya. Tapi kakak saya memang udah Kristen, memang karena sekolah di Medan. Sampai saya di rumah itu saya dipanggil pendeta, Pak. Sampai saya dimarahi oleh kakak saya, kamu jangan terlalu banyak baca Alkitab. Nanti kamu jadi pendeta, katanya. Ya memang, tapi saya nggak bilang ya memang cita-cita saya jadi pendeta, kenapa rupanya kira-kira begitulah. Saya dimarahin. Kenapa kamu terlalu rajin? Nanti kamu nggak ngerti artinya pun, nanti kamu salah, sesat kamu nanti. Katanya. Ya, tapi saya biarkan saja. Di samping itu juga memang cita-cita juga cukup tinggi. Saya dulu ada satu idola saya dulu itu Pak Sutami, Profesor Dr. Sutami, dia Menteri PU, alumni sipil. Dia itu salah satu karya dia Jembatan Semanggi ya. Saya dulu kalau lihat tokoh itu ya, saya ingin jadi menteri. Menteri PU. Dia idola saya waktu itu. Tapi pernah juga saya bercita jadi dokter. Tapi waktu saya psikotes, tahu nggak Bapak Ibu apa yang cocok bagi saya? Dibilang kamu itu cocok, satu jadi pilot, satu jadi koki. Kontras ya. Akhirnya ya saya mau fisika. Akhirnya kita bertemu di sini ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu barangkali lucu. Tapi itulah panggilan-panggilan itu saya ya itu perjalanan hidup Bapak Ibu semua juga tentu beda-beda gitu ya. Tapi sadarkah kita bahwa kita ini dipanggil itu apa sih? Bapak Ibu sekalian, saya ingin mau sampaikan bahwa makin cepat kita menyadari panggilan kita apa, makin baik. Ada teman saya dulu mungkin seluruh barangkali, tapi dia belum percaya, tapi dia ya Kristen sih, tapi dia belum percaya. Dia bilang begini kepada saya, buat apa cepat-cepat seperti kamu? Saya ini mati aja di dunia ini. Lihat aja sebelah kanan Yesus saja, pada waktu dia mau mati, di situ bertobat, dia masuk surga. Wah bingung juga jawabnya seperti apa. Hanya saya bilang, ya kamu kan tidak tahu kapan kamu mati. Siapa tahu tadi cerita Pak Yopi bahwa dia tahu orang karena gulanya rendah, dia tiba-tiba out. Kedua, saya berpikiran bahwa memang kalau kita hanya dekat kubur baru percaya Yesus, hidup ini nggak indah ya. Karena apa yang kita mau berikan kepada Yesus, dalam arti kata apa yang kita mau perbuat sesuatu dalam keyakinan kita. Itu sebab saya katakan makin cepat kita sadar akan panggilan kita, sebetulnya makin indah. Karena kita akan dapat berbuat sesuatu kepada Dia dalam anugerahnya. Gitu ya. Jadi panggilan kita itu mungkin saya kadang-kadang sering juga ditanya orang, ya, terutama para mahasiswa yang ada dalam kelas agama. Bagaimana kita tahu mengenali panggilan kita? Ya tentu ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada beberapa yang sudah saya sampaikan kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa memang kita harus mencari kehendak Allah, saya bilang seperti itu. Dan juga kepada kita semua. Mari kita mencari kehendak Allah, terutama bagi adik yang masih muda. Cari kehendak Allah, supaya kita menemukan panggilan kita apa. Dan tentu tidak semua kita harus menjadi pendeta, tidak semua kita harus menjadi full timer dalam pelayanan. Dan sebetulnya secara alami, kebanyakan datar kita adalah menjadi saksi Kristus dalam dunia kerja kita, dalam pekerjaan kita. Kita perlu memang ke gereja karena memang di gereja ini kita semakin diteguhkan, diingatkan. Ibarat baterai itu di-charge di sini. Tapi sebagian besar waktu kita akan melayani di masyarakat banyak. Tapi kalaupun kita terpanggil seperti Pak Yopi misalnya, menjadi hamba Tuhan, tentu baik. Tapi tentu tidak semua seperti itu. Tapi yang jelas apapun bentuk panggilan, bentuk bidang-bidang tertentu yang Tuhan percayakan kepada kita, sambutlah itu. Dan sekali lagi, makin cepat kita tahu panggilan kita, maka itu akan semakin baik karena kita bisa berkarya dalam hidup kita. Indah hidup ini kalau kita persembahkan kepada Tuhan.
daripada teman tadi, dia ingin menikmati dunia ini dulu, tapi nanti kalau sudah saatnya mau ke sana, baru saya percaya, dia bilang. Ya itu urusan dia lah, tapi tentu kita tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah melihat satu tulisan kalimat begini, bahwa setiap hati tanpa Kristus adalah ladang penginjilan. Dan setiap hati yang sudah bertemu Kristus, Yesus ada dalam hatinya adalah seorang penginjil. Sekali lagi, setiap hati yang belum diisi oleh Kristus adalah ladang penginjilan. Dan setiap hati yang sudah ada di dalamnya Yesus Kristus adalah penginjil. Walaupun saya katakan tadi, bidang-bidang kita tentu berbeda-beda. Ya. Saya dalam hal ini mencoba belajar banyak ya. Terkadang kita memang kalau kita tuh bersaksi, menginjili, apalagi dengan orang yang tidak percaya. Dan itu sebenarnya tanggung jawab kita ya. Kalau bukan kita membawa Injil kepada orang belum percaya, siapa lagi? Tetapi memang itu sering menjadi kesulitan bagi kita. Tapi saya belajar banyak hal juga, walaupun saya pikir saya juga bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk saya lakukan. Tapi saya sering selaku seperti ini. Siapa tahu nanti ini juga bisa menginspirasi kita. Bagi saya bersaksi itu bukan berkhotbah di depan orang banyak. Tapi menyaksikan apa yang saya sudah alami. Contoh misalnya, kalau misalnya saya sering lakukan itu kalau misalnya ya ke Jakarta misalnya. Lalu di sebelah saya pernah itu ada seorang ibu yang dia pakai tutup kepala. Tentu keyakinan kita beda gitu ya. Lalu saya pikir inilah kesempatan bagi dia untuk bercerita tentang Kristus. Lalu saya bilang kepada ibu ini, ibu pasti seorang yang saleh ya. Oh, enggak juga sih Pak, ya biasa saja. Ya tapi melihat cara ibu berpakaian itu menarik bagi saya. Pasti ibu dekat dengan Tuhan, saya bilang. Iya Pak, itulah kewajiban kita. Nah, lalu saya coba masuk. Ibu, bisa gak ibu ceritakan kepada saya, apa ibu yakini sebetulnya? Saya mau belajar Bu, saya bilang. Jadi saya silakan dia bicara kepada saya. Wah dia cerita begini, saya dengarkan betul-betul. Karena kalau saya dengarkan, saya tahu. Dan saya tahu nanti bagaimana cara yang saya masuk pada dia untuk berbicara. Dan saya tidak harus memotong dia. Dan saya tidak harus dia bicara lalu saya buka-buka HP. Jangan. Itu malah bagi dia satu hal yang menjadi ya tidak enak lah ya. Dia udah mau selesai bicara gitu ya. Udah, ya begitu Pak. Masih ada lagi Bu? Karena ketika berbicara, saya berdoa, Tuhan beri saya 5 menit saja untuk saya ceritakan siapa Yesus kepada dia. Begitu selesai bicara, sudah Pak. Oh Bu, ya. Bu, boleh nggak giliran Bu? Saya juga ingin ceritakan. Kita kan ini cerita-cerita Bu ya. Bisa nggak saya cerita apa saya yakini? Nggak mungkin dia bilang nggak boleh. So, saya sudah mendengar dia. Sejam lebih. Saya ceritakan siapa Yesus. Dia percaya tidak percaya itu bukan persoalan saya. Tapi bagaimana saya bisa sampaikan apa saya yakini. Dan harapan ya tentu. Memang ada juga saatnya saya tantang juga dia. Pernah juga di tahun perang itu saya pikir kesempatan saya tantang dia berdoa terima Yesus. Suatu saat juga di pesawat begitu ya, waktu saya perjalanan misal dari Medan ya ke Jakarta, di sebelah saya itu ada yang ngerti mak saya, yang celananya juga agak gantung-gantung gini. Wah, saya pikir Bapak ini saya perlu bicara dengan dia. Lalu saya buka laptop saya buka Sabda, saya kutip Yohanes 14:6. Saya kopikan ke Words, saya buat fontnya, tapi jangan besar-besar. Buat sayup-sayup, tapi bisa dibaca. Buat aja font 16. Tapi sedikit diberikan ke dia gitu. Tidak pula gini, enggak, itu terfrontal. Dari gini. Dia bilang pada saya Pak,
Bapak pendeta ya. Saya tidak tanggapi pendeta atau tidak, bukan urusan saya. Tapi saya bilang begini kembali, pasti Bapak seorang yang senang bicara soal iman Pak ya. Iya, memangnya kenapa? Itu dia Pak. Bapak bisa ceritakan kepada saya iman Bapak seperti apa. Dia ceritakan, dengar terus. Tapi kembali berdoa, Tuhan 5 menit saya cerita kepada dia. Ceritakan. Setelah dia bicara, saya tanya juga, saya nggak langsung juga supaya kelihatan memang saya care dengan apa yang disampaikan. Kalau begini Pak, lalu kalau gitu kalau saya, Pak bisa nggak saya ceritakan? Suatu saat lagi ada seorang ibu di samping saya, masih dari Medan juga. Dia saya lihat agak grogi di pesawat itu. Terus saya bilang, ibu sakit? Enggak Pak. Kenapa ibu kok kelihatan seperti gelisah Bu? Apa ibu barangkali ada sesuatu yang dalam pikiran ibu yang susah? Saya bilang, enggak Pak. Saya takut nanti kalau pesawat ini jatuh katanya. Loh, saya juga takut jatuh, saya juga takut Bu. Saya bilang, sama-sama kita takut. Terus bilang ke dia, ibu, bisa gak saya berdoa buat ibu? Enggak mungkin ditolak. Karena saya bilang, saya berdoa buat ibu supaya ibu tenang Bu. Saya bilang kan, enggak mungkin dia tolak. Enggak mungkin dia jangan, orang dia dalam posisi memang butuh. Tapi Bu, saya berdoa dalam keyakinan saya bisa gak Bu? Dalam nama Yesus saya bilang, silakan berdoa. Setelah tenang, gimana perasaan ibu? Ya lega Pak. Boleh gak ibu cerita soal apa yang ibu yakini? Seperti tadi lagi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, bersaksi itu sebenarnya bukan soal sulit. Tapi kalau kita pikir ini enggak satu keyakinan dengan saya, lalu saya berubah, kita bukan berubah. Bila perlu pancing dulu dia, silakan dia berbicara. Beberapa waktu lalu, saya kebetulan mengajar agama juga di salah satu universitas swasta di Bandung ini. Dan ada seorang yang tahu. Dan juga rupanya dia punya pikiran susah. Tapi dia beragama sebelah. Dia datang kepada saya. Pak, boleh gak saya berbicara kepada Bapak? Saya punya persoalan katanya. Boleh, saya bilang. Persoalan apa? Persoalan kuliah? Bukan Pak. Persoalan hidup katanya. Wah, menarik juga ini saya pikir. Tapi saya bilang, kalau persoalan hidup, bukankah kita tidak satu keyakinan? Apa tepat kamu datang kepada saya? Dia mahasiswa soalnya. Apa kamu tepat datang kepada saya? Cerita soal kamu hidup. Iya Pak, sekarang saya tahu Bapak siapa. Memangnya kamu tahu saya siapa? Iya, teman-teman bilang bahwa Bapak di sini dosen agama Kristen. Saya juga ingin tahu bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang Kristen. Ya boleh, saya bilang. Ayo. Nah, dia cerita masalah dia. Lalu saya bilang, kamu jangan nanti marah ya kalau seandainya saya cerita juga dari keyakinan saya. Enggak Pak, katanya. Dia cerita terus. Lalu kami rutin bertemu seminggu sekali. Lalu tiba saatnya bagi saya untuk ceritakan kepada dia siapa Yesus. Saya ceritakan. Lalu dia agak bingung-bingung gitu. Saya kuatkan terus, minggu depan jangan ketemu lagi. Nah suatu hari dia tanya kepada saya, siapa sih Yesus gitu. Saya coba ceritakan kepada dia. Dan akhirnya minggu berikutnya saya tantang dia terus. Saya tulis dalam tulisan. Biasanya itu saya bacakan di slide itu untuk menantang mahasiswa agama Kristen untuk meyakinkan untuk saya yakin dia sudah percaya nggak sama Kristus. Itulah saya tulis. Saya juga kutip kepada dia Wahyu 3:20. Tapi dia belum mau waktu berdoa dengan saya. Saya pikir-pikir dulu Pak katanya. Tapi saya bilang, saya tulis bawa ke rumah. Nanti kalau kamu yakin, doakan itu saya bilang. Memang prosesnya setahun Bu, setahun. Tapi ya itu satu jiwa, mahal. Lalu suatu hari dia datang Pak. Pak, saya sudah berdoa seperti Bapak tulis. Iya. Dalam pembicaraan selanjutnya, saya pikir dia perlu juga dibimbing. Tapi dia bilang, Pak, saya kalau Bapak bilang dibaptis, saya belum siap. Karena risikonya besar. Saya bilang, gak apa-apa. Yang penting kamu percaya sama Yesus. Ya kan? Nggak harus saya paksa datang harus ke gereja ini. Lama diskusi kami,
2 bulan lalu, kaget saya. Datang dia, Pak, boleh nggak bertemu dengan saya, Pak? Boleh. Bertemu kami di Kentucky Fried Chicken di Jalan Lombok. Tahu di sana ya? Jalan Lombok dan Jalan apa namanya? Jalan Lombok dan Jalan Riau. Sebelum dia duduk, silahkan duduk, saya bilang, Pak, saya sudah dibaptis. Di mana? Dia bilang di GBI Mekarwangi. Aduh, Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Even 1 jiwa, mahal. Lalu, terus gimana? Saya bilang kan, kaget-kaget saya. Dia percaya dan udah berdoa seperti saya tulis itu bagi saya sudah sukacita. Ini dia bilang sudah dibaptis. Langsung Pak, saya telepon, ada di sana satu ibu. Kebetulan anak saya, anaknya juga dulu mantan asisten kuliah agama. Dan di sana dia pendeta muda rupanya. Saya kontak dia. Saya bilang sama yang satu ini, kamu kenal ini enggak? Kenal. Dia dulu waktu saya dibaptis, dia khotbah, tapi yang baptis bukan dia, pendeta, saya lupa namanya. Terus, saya telepon ibu itu, di situ, Bu, Ibu kenal ini? Wah, mana saya kenal Pak, orang banyak saya Saya pikir dia kenal, kalau Pak Yofi kan kenal kita semua. Dia rupanya banyak mungkin Pak ya, enggak kenal Pak. Wah, bisa gak Ibu bicara sama dia? Saya kasih HP ini. Oh boleh, bicara mereka. Karena memang dia betul perempuan. Karena saya pikir kalau perempuan lebih baik ibu-ibu ya. Terus bicara. Terus saya bilang sama dia, Bu, mohon Bu ya, bimbingan Ibu ya, tolong dia Bu. Iya Pak. Saya bilang sama dia, dibimbing sekarang. Itu 1 jiwa Bapak Ibu sekalian. Terpanggil kita untuk seperti itu. Itu tantangan bagi saya dan bagi kita semua. 1 jiwa mahal daripada kita mencoba berleha-leha, istilah orang Medan ya, di bumi ini. Cukup sampai nanti kita tahu kita mau mati, kita terima Yesus. Baru percaya. Rugi besar. Sekarang saatnya. 1 jiwa mahal Tuhan, itu panggilan kita. Dan Yesus pun itu juga dia sampaikan. Kalau kita baca tadi di Perjanjian Baru. Memanggil Simon Andreas. Kita dipanggil. Dipanggil dari para gembala dan dari banyak kalangan. Tapi di dalam Yesus mereka berarti. Di dalam siapa kita berarti sebetulnya? Bagaimana kita berarti? Apa karena saya merasa hebat, pintar? Apa karena bapak saya pejabat? Iya, di bumi ini barangkali ya. Tapi setelah itu, harga diri kita di dalam Yesus Kristus. Harga mati di situ. Kita bernilai karena Kristus ada di dalam kita. Segera itulah apa dalam diri kita. Bukan berarti dia nggak perlu. Tapi lebih mahal dari itu adalah apa di hati kita. Saya tadi nemu ini, kantung kresek. Berapa ini harganya? Murah ya? Murah ini harga. Berapa kira-kira Bu? Seri? 300. Mau gak Bapak beli ini 5.000? Pak Tumpal mau? Beli 5.000? Bapak Ibu mau? Ah, itu dia pertanyaannya. Bapak mau beli 5.000? Sok keluarkan 5.000 Pak. Ayo Bapak harus beli 5.000 ini. Keluarkan 5.000. 5.000 ya. Sini Pak. Ya selamat karena kita sudah transaksi. Ini milik Bapak. Salam. Buka. Buka. Berdiri Bapak buka hadap ke jemaat. Hadap ke jemaat Pak. Jangan Bapak nikmati sendiri isinya. Tunjukkan apa isinya. Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Buka isinya. Buka isinya. Buka itu yang satu lagi itu makanan. Yang ini yang ini yang satu lagi. Ah, coba buka, tunjukkan. Iya. Apa itu isinya? Iya. Berapa?
Rugi Bapak memberi dengan 5.000? Itu buat Bapak, Itu dia. Saya sengaja ke Pak Tumpal karena dia sering membeli kopi buat saya. Itu bonusnya Pak. Nikmati. Tapi ini buat saya kembalikan juga Pak. Bapak Ibu, mudah-mudahan ilustrasi menolong kita. Jangan lihat kreseknya. Walaupun memang kresek perlu juga. Tapi lihat apa isinya. Itu dirimu dan diriku. Adakah Yesus itu? Dan kalau dia ada, apa panggilanku? Itu harus dijawab. Harus dijawab. Kita tidak bernilai apa-apa di luar Kristus. Kresek tadi hanya untuk bungkus daun-daunan, sayur-sayuran. Tapi begitu ada isinya, wah, tadi ibu nggak mau. Tapi ada coklatnya Pak, nanti tolong coklat itu kasih ke ibu. Kita berhadapan Allah dan mari kita hargai panggilan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sungguh berharga di hadapan-Mu. Apalagi kami dipanggil untuk diselamatkan. Dan kami pun dipanggil untuk mengabarkan kabar selamat, bersaksi bagi dunia ini tanpa rasa takut. Sertai kami Tuhan. Dan Kau sungguh memanggil kami. Alangkah indahnya, secepat mungkin kami menyadari akan panggilan kami. Sehingga hidup kami sungguh berbahagia. Apapun latar belakang kami. Kapanpun kami menjadi orang Kristen, percaya kepada Engkau sungguh-sungguh. Itu tidak lagi persoalan bagi kami. Asal kami sadari panggilan kami, dan kami hidup dalam panggilan kami itu. Berkati firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.